Shalom, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bertemu lagi di dalam ibadah kita. Namun sebelum kita memulai menaikkan setiap pujian kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Dan mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan berikan dalam hidup kami selama beberapa minggu ini. Tuhan, kami sudah menerima berkat yang luar biasa yang daripadamu. Tuhan, kiranya Engkau tetap menjaga dan melindungi kami di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami menaikkan setiap ucapan syukur kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita bersyukur dengan satu pujian, hati senang di dalam Tuhan. Persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan berkat kemurahan-Mu. Masa depanku
saudara, puji nama Tuhan, kita ketemu lagi bersama dengan saya, Hedi Christian Nugroho, advokat pengacara yang senantiasa rindu untuk memberikan motivasi dan dukungan rohani buat Bapak Ibu Saudaraku untuk semakin semangat mengikut Tuhan Yesus Kristus, sebab kita tahu bahwa keluarga kita ada oleh karena rencana Tuhan yang begitu indah. Bapak Ibu Saudaraku, rencana Tuhan sejak semula adalah keluarga, memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Oleh karenanya hari-hari ini ketika dunia bilang bahwa dunia akan memasuki resesi, dunia akan mengalami situasi kondisi yang secara ekonomi semakin merosot, tapi dengar baik, berkat Tuhan semakin naik, berkat Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sama-sama belajar dari Alkitab kita akan buka sama-sama. Nanti kita akan pelajari dalam 1 Tawari 17 ayatnya yang ke-16 sampai 27. 1 Tawari 17 ayatnya 16 sampai 27. Bapak Ibu Saudaraku, kita nanti akan pelajari di sana ada apa tentang berkat Tuhan buat setiap keluarga. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berjumpa Tuhan dalam pertemuan video audio ini. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa berkat Tuhan ada dalam setiap kehidupan keluarga. Dan kami percaya ketika Tuhan merencanakan, Tuhan menetapkan, dan Tuhan meneguhkan setiap keluarga demi keluarga yang ada, itu artinya bahwa setiap Yerusalem dipulihkan Tuhan, setiap keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Karena saat ini kami siap menerima berkat firman-Mu Tuhan. Buka pikiran kami, buka mata rohani kami, buka pendengaran rohani kami, supaya kami menangkap pesan Tuhan hari ini Tuhan, supaya kami diberkati semakin luar biasa untuk hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Mari Tuhan berbicara lewat hamba-Mu ini. Jalannya pemberitaan firman dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, Daud berdoa buat keluarganya. Daud tahu betul kekuatan keluarga itu karena doa. Oleh karenanya mari saya dorong setiap keluarga-keluarga, berdoalah. Karena dengan doa itu sesuatu pasti terjadi. Mukjizat besar terjadi jika ada yang berdoa dalam satu keluarga. Nah, mari kita pelajari sama-sama 1 Tawari 17 ayatnya 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita mau baca sama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan, Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi ini seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepada-Mu saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin.
Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melaksanakannya. Tuhan bicara tentang masalah berkat buat keluarga. Saudaraku, tahukah ada berkat-berkat yang disediakan Tuhan buat keluarga, saudara dan saya? Bapak Ibu Saudaraku, kita pelajari apa yang dilakukan Daud sampai dia diberkati demikian luar biasa. Yang pertama kita pelajari, berkat tidak dapat dilepaskan dari iman. Saudara, ayat ke-17 disitu dikatakan, dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, ini iman Bapak Ibu Saudaraku. Daud memiliki iman ke depan, bahwa keturunannya akan banyak, bahwa Tuhan akan memberkati anak keturunannya. Keluarga butuh iman kalau ingin mendapatkan berkat Tuhan. Syarat supaya berkat itu dicurahkan dalam setiap keluarga, keluarga itu harus punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu syarat yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Karena tadi Daud bilang bahwa apa yang diberkati oleh Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Tapi syarat berkat itu terjadi dalam setiap keluarga. Syarat yang pertama, keluarga itu harus punya iman. Syarat yang kedua, berkat tidak dapat dilepaskan dari kerendahan hati. Saudaraku, kalau kita ini rendah hati, maka surga dan bumi pun menghormati sekali. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Saudaraku baca sendiri ayat yang ke-23 sampai dengan 27. Di sana Daud berkata bahwa Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ada kerendahan hati itulah yang menarik berkat kerajaan surga turun dalam kehidupan keluarga saudara. Keluarga saudara butuh Tuhan. Keluarga saudara membutuhkan uluran tangan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ngerti bisnis saudara apa, saya ngerti pekerjaan saudara apa, tapi demi kemurahan Tuhan saya menasihatkan engkau. Mari saudara, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka berkat itu turun kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Di mana ada iman, ada kerendahan hati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku ya, berkat Tuhan turun. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, apa yang kemudian bisa menarik berkat tentu turun dalam kehidupan keluarga saudara. Yang ketiga adalah karakter, Bapak Ibu Saudaraku. Daud menunjukkan keteladanannya kepada keluarganya. Daud memberi dirinya menjadi teladan untuk anak cucunya. Daud adalah pribadi yang takut akan Tuhan, punya iman, dia rendah hati di hadapan Tuhan. Daud selalu mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Disitulah yang penting untuk kita ketahui. Kalau berkat itu turunnya dari atas turun ke bawah, tidak dari bawah naik ke atas. Kalau suami diberkati, istri diberkati, anak diberkati, Bapak Ibu Saudaraku. Perhatikan sekali lagi, berkat itu turun dari atas, turun ke bawah. Tidak dari bawah naik ke atas. Itulah kenapa pengurapan itu dicurahkan dari atas turun ke bawah, Bapak Ibu Saudaraku. Berkat Tuhan, kalau ayah-ayah, kalau yang namanya suami-suami, hidupmu beres, maka keluargamu juga beres. Berkat Tuhan beres dalam kehidupanmu. Kalau suami sudah mulai selingkuh, suami tidak setia, suami kurang ajar, tidak tanggung jawab, jangan harap berkat turun dalam kehidupan keluargamu. Karena Tuhan memberkati dari atas turun ke bawah, dari suami, istri ke anak-anaknya. Mari saudaraku, ingat, ada iman, ada kerendahan hati, ada karakter. Saudara sendiri keteladan. Hei kaum suami-suami, jadi teladan dalam hidupmu. Mari tunjukkan kepada anak-anakmu, sayangi istrimu dengan lebih sungguh-sungguh, bertanggung jawab dalam keluarga. Engkau harus hidupi keluargamu, bekerja yang sungguh-sungguh. Karena di mana engkau bekerja, Tuhan mensingkapkan berkat-berkatnya, berkatnya turun melalui kehidupanmu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, bahwa berkat itu turun ketika kita ada dalam ketaatan. Sekali lagi, taat. Kita harus taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, saudaraku. Kalau tadi ayat yang ke-25 dan juga dengan ayat sampai dengan ayat yang ke-27, saya bacakan sekali lagi. Sebab engkau ya Allah telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Doa, saudara. Taat dalam doa, saudara. Kemudian 26. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kemudian 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ketaatan untuk selalu ada di hadapan Tuhan. Melalui apa itu? Doa. Doa itulah yang harus terus dibangun.
Mezbah doa dibangun. Dalam mezbah doa ada iman, ada kerendahan hati, ada karakter, ada ketaatan. 4 hal inilah yang menggerakkan berkat Tuhan turun dalam kehidupan keluarga saudara. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, saudara nggak perlu takut Indonesia mau krisis seperti apa, dunia mau krisis seperti apa. Itu kabarnya dunia. Tapi kabar sorga, hari ini ada berkat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Bagian saudara siap menerimanya. Tapi syaratnya ada 4 tadi itu. Ada iman, ada kerendahan hati, kemudian ada karakter di sana, kemudian juga ada ketaatan. Kau punya 4 hal ini, jangan takut, berkat Tuhan siap dicurahkan. Bagianmu siap untuk menerimanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari dengan semangat hadapi hari-hari ini. Jangan menyerah, apapun kondisi keadaanmu, percayalah berkat Tuhan itu sudah ada bersama dengan kamu. Tinggal tunggu saja memanifestasi dalam kehidupanmu. Namun ingat, waktu saudara diberkati, saudara harus jadi berkat. Jangan hanya memakan berkatnya saja. Yang kedua, saudara juga harus bisa memanage berkat itu dengan baik. Supaya ketika berkat itu datang, tidak habis sekali makan. Tapi saudara berhikmat, ada juga berkat yang harus saudara tabur kepada banyak orang. Supaya lewat kehidupan saudara, berkat dan kasih Tuhan sampai kepada banyak orang. Mari tetap semangat di dalam Tuhan, percaya berkat Tuhan menyertai-mu, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kita selalu diberkati untuk terus jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena pagi ini, siang ini, malam ini kami merasa sungguh amat diberkati. Kami menyembah kepada Tuhan yang hidup kami ini dijamin berkat-berkatnya. Kehidupan keluarga kami diberkati Tuhan. Anak cucu kami diberkati Tuhan. Istri anak-anak kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Apapun yang sedang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Sebab kami percaya, kami tetap terus mengandalkan Engkau. Anugerahkan kepada kami iman Tuhan, anugerahkan kepada kami kerendahan hati, anugerahkan kepada kami karakter, yaitu kasih itu Tuhan, anugerahkan kepada kami ketaatan, supaya 4 hal ini senantiasa ada dalam pikiran, dalam hati kami, dalam mulut kami, dan kami terus lakukan, kami terus penuhi, genapi kebenaran firman Tuhan ini. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami percaya kuasa kasih Tuhan mengalir luar biasa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam satu pribadi namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan terus menjadi berkat. Shalom.